are very well today ya. Nah, kemarin kita sudah melakukan PH and now we will start our lesson in chapter 8 ya, di chapter 8. Dan chapter 8 ini adalah the last lesson in the first semester ya. Pelajaran terakhir di semester awal, semester 1 ya. Dan untuk minggu depan kita hanya just review untuk persiapan untuk PAS ya, penilaian akhir semester ya, untuk ujian PAS. Nah, untuk hari ini we study about let's play with solids and liquids ya. Let's play, mari bermain dengan benda padat and liquids, benda cair. Nah, kita di sini memang disuruh untuk praktek untuk berkelompok, tapi karena keadaan jadi teacher yang akan mempraktekkan salah satu dari gambar ini ya. Nah, solid and liquid itu disebut state of apa sebelumnya? State of matter ya. Oke, look at your book ya. Buka bukumu halaman 50 dan lihat di sana. Matter can be changed in many ways ya. Benda-benda bisa berubah dengan berbagai cara ya. Many ways. Lihat gambar pertama. When the girl molds clay into different shapes, she is changing the shape of matter. Siapa yang tahu artinya mold clay? Nah, mold clay ini adalah cetakan tanah liat ya. Nah, kita nggak ada tanah liat ya, susah dicari ya. Nah, di sana dikatakan ketika garis itu bermain cetakan tanah liat di sana, berarti dia sedang mengubah bentuk dari tanah liat itu. Lihat, yang gumpalannya seperti circle diubah menjadi gambar the picture of animal. Contohnya kita ibaratkan itu gambar dog ya. Nah, jadi di sana changing the shape, berubah bentuk ya. Dari yang bentuk circle, lihat gambar yang pertama ini ya. Like circle diubah menjadi bentuk dari dog ya. Nah, lihat gambar kedua. Bukan cuma shape aja teacher ya. Ada juga size. Ini bentuk dan ini ukurannya. Nah, ukuran. Nah, kalau bicara tentang ukuran ada big, ada small, oke? Nah, teacher sudah bikin contohnya. Ini big ya, besar. Nah, ini disebut in English rectangle ya, persegi panjang. Nah, teacher change the size ya, ubah ukurannya become or to be small. Big become small ya. Rectangle become what's this? Square. Bisa juga ini shape, bentuknya yang persegi panjang menjadi persegi 4 atau bentuk kubus ya, persegi 4 ya. Ini persegi panjang, ini sama, atas bawah berbeda, ini sama ya. Jadi ini big, ini small, ini rectangle dan ini square. Oke? Nah, gambar kedua yang di sana contohnya when the boy cuts paper ya. Ini teacher cuts ya. Yang besar ini menjadi kecil dia. Nah, he is changing the size of matter. Nah, teacher buat contohnya when the teacher Servina cuts paper, she is changing the size of paper ya, of paper big to be small. Okay, big become small. Nah, like that ya. Nah, and the last one. Nah, siapa di sini pernah makan ice cream ya? Ada when the girl's ice cream has melted, the state of matter has changed from solid to liquid. Siapa di sini makan es krim? Ice itu solid kan, benda padat, ya enggak? Nah, ketika kita cairkan, gimana caranya kita mencairkan? Contohnya nih, udah kita keluarin dari kulkas, terus kita letakin di suatu tempat, lama kelamaan dia akan mencair dan es krim itu
akan mencair. Itulah yang disebut state of matter-nya benda itu has changed, telah berubah dari padat ke cair, solid to liquid ya, cair ya. Jadi ice itu solid dan bisa berubah, has changed, telah berubah ke liquid, cair ya. Nah, untuk itu lihat di sana di bukumu, berarti solid dan liquid itu ada perubahan apa tadi? Shape, size, and also state ya. Ini sangat penting, bentuk dan ukuran. Dan untuk es yaitu state-nya from solid to liquid ya, dari padat ke cair, atau dia disebut melting, pencairan ya. Melting, ini disebut melting, pencairan. Melting, ingat, melting itu disebut pencairan, oke? Pencairan. Nah, jadi sudah paham kan? Ada berubah bentuk, ukuran, dan untuk es itu dari solid ke liquid. Nah, teacher bantu kamu untuk menjawab yang di workbook. Lihat, halaman 22 sampai 23, page 22 until 23. Nah, let's play with solids and liquids. Lihat, how have the fruit changed? Nah, kalau kita mau makan buah pertama yaitu kita apakan buahnya? Ya, dicuci benar. Nah, untuk berubah bentuk dia shapes, buahnya yang bulat kita cut. Berarti how have the fruit changed? Berarti by cutting, melalui potong, dipotong, by cutting ya. By cutting, dipotong ya. Nah, ada pertanyaan di sini, how have the fruit changed? Di sini aja cutting ya, dipotong. Nah, ada di sana, what do you think? Can you change the shape of this milk carton? Ya, dapatkah kamu mengubah bentuk dari apa? Gambar dari susu itu ada, bisa kan? Bisa kan kita ubah bentuknya? Yes, I can. Bagaimana kamu bisa mengubah? Yaitu dengan menggunting by scissor ya, cutting by scissor ya. Berarti bentuknya akan berubah ya. Nah, lihat yang bagian ketiga, teacher akan bantu jawab kamu ya. When ice turns to water, ketika es berubah menjadi air, apa yang terjadi? Yaitu apa tadi? Ketika es menjadi air, berarti es tadi solid, air itu menjadi liquid, cair. Es menjadi, yang terjadi apa? Melting, berarti terjadi pencairan. Nah, ya, terjadi pencairan. When ice turns to water, melting has taken place. Ya, lihat bukumu ya, yang halaman 23 workbook Science Alive ya, buku tugas. Dan yang kedua, when ice melts, ketika es mencair, the state change, benda dari solid ke apa? Ayo, ingat yang tadi, dari solid ke liquid. Nah, gampang kan? Dan yang ketiga, ketika es mencair menjadi air, ayo, es mencair jadi air disebut state of matter has changed. Ingat ya, seluruh benda baik solid or liquid disebut state of matter ya. Didengarkan penjelasan ya, state of matter has changed ya. Dan yang keempat, di ice is in the bla 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 state. Ayo, es tadi disebut, es itu benda cair apa benda padat? Yaitu benda padat yang harus dicairkan. Berarti ice is in the solid ya. Es adalah benda padat. Oke, the last one yang terakhir. When water become
becomes ice has taken place. Nah, ketika air menjadi es disebut apa? Solid atau liquid? Nah, dia itu disebut solid, padat. Berarti kalau dia padat, kita harus apakan airnya ini menjadi es? Yaitu dibekukan, atau pembekuan disebut freezing, ya. Makanya mama sering bilang, masukkan air minumnya ke freezer biar beku. Pernah kan disuruh? Atau kalian pernah kan anak-anak masukin air dingin ke freezer, ya kan, ke kulkas? Paling freezer itu paling atas, paling dingin, ya, yang bisa membuat sesuatunya beku, ya. Jadi ingat, when ice turns to water melting, ingat ya, pencairan. Nah, pencairan itulah yang disebut liquid, cair, ya. Dan ini adalah pembekuan. Makanya dia dibilang es itu solid, pembekuan. Oke? Nah, ingat di video ini ditonton ya. Nah, biar gak bingung menjawab soal yang LAM 23, bantu kamu menjawab, karena ini harus praktek, itu kita harus membawa es. Jadi siswa harus melihat secara nyata, ya. Jadi kamu sudah pernah mempraktikkan di rumah, bisa kamu bikin nanti di cangkir, di gelas, jangan di gelas ya, di cangkir aja. Bikin air minum, nah buat di freezer, dah itu membeku kan. Nah, setelah membeku, itulah yang disebut dia freezing, yang membeku itu. Nah, keluarkan, dia akan disebut mencair, menjadi melting, ya, dari solid ke liquid. Dan dari liquid ke solid bisa, dari air itu kita bekukan, yaitu itu artinya dari liquid ke solid. Nah, dari yang beku itu kita cairkan, itu yang disebut, dari yang beku ke yang kita keluarkan dari kulkas kita cairkan, itulah yang disebut dari solid ke liquid. Dari air ke es, itulah yang disebut dari liquid ke solid. Jadi ingat, solid itu benda padat dan liquid itu benda cair. Oke? Nah, untuk itu I think it's enough for today, ya. Dipelajari ini, ya. Ini nanti tinggal pindahkan aja ke buku workbookmu, ya. Ingat, melting and freezing, ya. Dan ingat ini, solid ke liquid. Ingat, ada ukuran, ada perubahan bentuk ukuran, ya. Ingat yang tadi, dari rectangle to be square, ya. Rectangle to be square, itu artinya the different or changing the apa? Shape, bentuknya yang dari persegi panjang menjadi persegi, ya. Nah, bisa juga dari size, dari big become small, ya. Oke. Thank you for my lovely students, ya. Belajar di rumah dan sehat selalu. And teacher say bye bye.